Baik, karena sudah jam 16.07 dan sebagian juga udah hadir ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya bisa diinfokan lagi teman-teman yang mau join. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena belum bisa on cam karena kendala jaringan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dena Fujia yang akan menemani teman-teman dan memandu jalannya sesi kelas tambahan hari ini. Untuk kelas tambahan ini diadakan oleh Ruang Akademik dalam program kerja pionir yang teman-teman ajukan pada mata kuliah fisika. Untuk hari ini, eh, agendanya yang pertama itu ada pematerian yang akan dipandu oleh Septiani Nurfadilah dari Pendidikan Teknik Bangunan B 2022. Jadi, untuk teman-teman dipastikan menyimak pemateriannya. Lalu setelah itu ada agenda sesi tanya jawab. Untuk sebelum kita mulai ke pematerian, diingatkan lagi untuk nanti mengisi presensi dan survei yang nanti saya kirim. Eh, mak- Sekarang langsung aja kita dengarkan paparan dari Septiani yang akan memandu pematerian. Kepada Septiani, waktunya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Teh Dena, yang udah jadi moderator dalam kelas ruang akademik untuk pengajuan yang pertama. Nah, mungkin pertama-tama kenalin dulu, nama aku Septiani Nurfadila, boleh dipanggil Septi. Di sini aku dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Angkatan 22. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sesuai dengan pengajuan yang kalian minta gitu tentang fisika bangunan, bener ya? Tentang momen inersia. Nah, mungkin eh, aku izin off cam dulu selama pemaparan dikarenakan takutnya jaringan gitu ya. Aku langsung mulai aja ya. Oke, Kak. Buat share screen-nya udah kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Sudah Kak, sudah Kak. Oke, sip. Nah, di sini aku langsung mulai aja ya. Ini bener kan soal yang kalian minta gitu? Bener nggak? Ya, teh benar-benar. Oke. Nah, di sini tuh kalian mintanya tentang mata kuliah fisika bangunan, momen inersia. Nah, aku mungkin bakal disclaimer dulu nih pertama-tama. Dikarenakan kurikulum kita tuh beda ya, angkatan 24 sama angkatan 23 22 juga. Nah, mungkin kalian juga boleh apa ya, kasih koreksi kalau aku salah. Soalnya di kita tuh beda gitu mata kuliahnya fisika dasar dan statika mekanika bangunan gitu. Gak ada fisika bangunan gitu. Nah, mungkin langsung aja ya. Di sini tuh soalnya tentukanlah nilai I max dan I min dari bidang berikut ini. Nah, ini untuk bidang yang pertama, untuk soal yang pertama, dan untuk soal yang kedua yang ini. Kita langsung aja ke penyelesaiannya. Nah, di sini aku ngegunain Excel buat alat pembantu gitu ya, biar ketika ada salah juga bisa langsung dikoreksi di Excel ini. Nah, Excel ini tuh isinya tuh tentang cara perhitungannya biar kalian juga gampang gitu nentuin momen inersia dan titik berat dan lain-lain. Oke, kita langsung lihat ke soal yang pertama ini ya. Nah, di sini tuh ada bentuk seperti huruf U gitu, di mana terdapat kalau kita pecah-pecah elemennya itu terdiri dari bentuk persegi panjang gitu. Nah, kita mungkin langsung coret-coret dulu ya.
Mungkin gini nih. Oke. Nah, pertama-tama, langkah pertamanya, kita harus tahu dulu nih, pecahin dulu nih, si huruf U ini bagi ke dalam berapa bagian sih yang bisa gitu. Nah, di sini aku mau bagi ke 3 bagian aja. Misal, untuk bangunan yang pertama itu kita bagi segini. Nah, jadi ada 3 bangunan, bagian gitu. Nah, kita mungkin bagi ini untuk bangunan yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oh iya, kalau kecepatan boleh bilang aja gitu ya. Teh boleh dipelankan gitu. Oke. Nah, ini tuh kita bagi ke dalam 3 bagian. Ada 1, 2, dan 3. Oke, ini ada pembatasnya di sini. Batasnya di sini. Nah, kita langsung ke bagian yang pertama. Ini daerah bagian, kita ubah nih. Jadi angka sesuai yang kita tentukan. Misal 1, 2, dan 3 gitu. Udah sesuai. Kemudian kita lihat nih, ini di soal kan gak dicantumin ya untuk satuannya apa. Kita asumsiin aja ini satuannya milimeter. Nah, berarti kita tinggal salin aja angka-angka ini. Kita lihat nih, di part yang pertama atau di bagian yang pertama, kita lihat B-nya. B-nya itu ngarah ke sumbu X. Nah, kan ini sumbu X ya. Maaf kalau jelek. Nih Y. Nah, berarti kita lihat nih yang B tuh ke arah sumbu X. Kita lihat bagian pertama, berarti 2 kan, yang ini. Nah, kita simpan 2 ini di sini, di yang B. Kemudian kita lihat H-nya, tingginya di bagian yang pertama ini, yang kotak ini. Tingginya berapa? 10. Kita masukin ke sini, 10. Nah, udah kayak gitu, kita juga sama tentuin bangunan ke yang kedua. Sumbu X-nya berapa? 2 ditambah 20 ditambah 2 sama dengan 24. Kita tulis di sini 24. Kemudian kita lihat H-nya, tingginya. Tingginya itu yang ke si Y ini. Berarti 2. Masukin ke sini. Kemudian sama, kita juga lihat ke bangunan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini tuh kita lihat sama juga berarti ke arah sumbu X-nya berapa? 2. Ke arah sumbu Y-nya kita lihat 10. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari luas penampang perbagiannya. Kita tahu rumus persegi panjang itu tinggal sisi kali sisi, yaitu tinggal dikaliin 2 dikali 10. Nah, kalau di Excel itu pakai bintang, yaitu shift angka 8. Mungkin kalian juga udah tahu. Tinggal shift terus 8 ini, kaliin. Nah, hasilnya tuh keluar berarti 2 kali 10, 20. Tinggal di drag ke bawah, diginiin. Nah, kayak gitu. Hasilnya yaitu 24 kali 2, 48. 2 kali 10, 20. Udah kayak gitu, kita jumlahin nih. Total dari luas penampangnya dengan cara sama dengan sum. Sum itu artinya penjumlahan dari setiap kolomnya, yaitu 20 ditambah 48 ditambah 20, yaitu sama dengan 88. Nah, udah dapet nih sigma A atau sigma jumlah dari luas penampangnya. Kemudian, kalau kita udah cari luas penampangnya, kita tentuin jarak pusat bagian di sumbu X dan jarak pusat bagian di sumbu Y-nya. Ini kita eh, lihat, ini tuh kita lihat, berarti part 1, fokusnya di sini. Nah, angka 1 ini dari setengahnya dari sini, dari 2 ini. Jadi 2 dibagi 2 gitu. Kita cari titik tengah. Berarti kan 2 bagi 2 ya, kayak gitu. Nah, kita berarti simpan 1 ini hasil dari 2 dibagi 2. Kita cari titik tengahnya di sini. Nah, di sini. Terus, udah kayak gitu, kita juga cari jarak pusat dari si sumbu Y-nya. Nah, kita harus perhatiin bahwa kalau cari titik jarak pusat ini tuh harus dari titik 0 di sini. Berarti kan tengah-tengah dari 10 ini letaknya kira-kira di sini ya.
Coba kita ubah dulu warnanya. Nah, ini tuh tadi kan titik tengahnya di sini ya. Aduh, miring. Nah, di sini. Sinilah. Nah, terus kita juga cari nih titik tengah dari si bagian pertama. Berarti kan di titik 10 bagi 2 berapa? 5 kan? Terus kita juga jangan lupa jumlahin sama si angka 2 ini karena kita patokan titiknya itu di 0. Harus mulai dari 0 gitu. Nah, kita masukin ke sini. Ke sini berarti kan 2 ditambah 10 ini dibagi 2. Hasilnya 7. Kemudian kita juga lakuin hal yang sama ke bangunan atau part yang kedua. Part yang kedua. Nah, kita lihat nih di sumbu X. Di sumbu X di sini. Kita cari titik tengahnya di mana? Di sini kan? Di hasil dari 2 ditambah 20 bagi 2. Cari tengah-tengahnya. Atau 24 ini kita bagi 2. Hasilnya 12. Kita masukin ke kolom yang ini. Terus, kita juga cari nih yang sumbu Y-nya. Sama kayak tadi, berarti tengah-tengah dari bangunan ini tuh 2 bagi 2. Hasilnya 1. Karena kita ambilnya tengah-tengah kan, tengah-tengah di sini. Nah, masukin deh ke yang ini, Y. Jadi patokannya tuh kalau sumbu X berarti ngacunya ke sumbu X, sumbu Y ngacunya ke sumbu Y. Kita tarik garis gitu ke sumbu Y-nya. Lanjut ke part yang ketiga, sama. Nah, ini kayak yang eh, part satu mungkin bentuknya, cuman kita kan tadi sama ya, yang part satu juga kita cari titik tengahnya gini, ke sumbu X-nya. Nah, ini ada angka 2 berarti 2 bagi 2 berarti hasilnya 1. Tapi jangan lupa, kita harus ngacu ke titik sumbu 0. Ini tuh 0, ibaratin di sini letaknya. Kita tuh harus ngacu ke sini, berarti kan ada 2 ditambah 20 ditambah 2 ini dibagi 2. Nih rumusnya. Berarti kan 23 ya. Masukin ke sini. Kemudian kita cari juga titik berat yang ngacunya ke sumbu Y. Nah, berarti kan tengah-tengahnya tuh 10 ini kita cari tengah-tengah berarti kan 5 ya. Di sini kita tarik nih ke sumbu Y. Di sini. Berarti kan sama kayak tadi. Berarti rumusnya 2 ini ditambah, jangan lupa 10 dibagi 2 karena ngambil tengah-tengah. Hasilnya yaitu 7. Kayak gitu. Nah, udah nih, kita cari jarak pusat bagian di sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian, kita cari A kali X. Nah, A kali X ini gunanya buat apa sih? Nanti buat perhitungan di momen inersia nanti. Nah, kita tinggal kaliin aja nih. Luas penampang dikali jarak pusat bagian di sumbu X-nya. Berarti masukin ke kolom yang AX ini. Berarti hasilnya 20 kali 1, 48 kali 12. 8 kali 12 di sini. Nah, ini di sini. Terus 20 kali 23. Nah, setelah itu udah didapat nih A kali X-nya. Kita juga sama jumlahin sum 20 ditambah 576 ditambah 460. Hasilnya yaitu 1056. Simpen. Kemudian kita juga sama nih ngelakuin hal yang sama juga. A kali Y-nya. A kali Y berarti luas penampang ini dikali dengan jarak pusat bagian di sumbu Y. Berarti 20 kali 7 hasilnya 140. Kemudian kita drag ke bawah atau sama gitu. Berarti 48 dikali 1. Kemudian eh, ini juga 20 dikali 7. Berarti 140. Sama, ini dijumlahin juga 140 ditambah 48 ditambah 140, yaitu hasilnya 328.
Nah, lanjut kita cari titik berat. Titik berat X dan titik berat Y. Didapat dari sigma AX dibagi dengan sigma A. Atau sigma AX itu yang ini dibagi dengan luas penampangnya. Berarti 1056 dibagi 88. Hasilnya 12. Kemudian kita juga cari nih titik berat di sumbu Y-nya. Sama, berarti kita sigma AY-nya berarti yang 328 dibagi 88. Hasilnya 3,73. Nah, ini kalau kita gambarin di sini, si letak titik beratnya tuh di mana sih? Nah, ini kita lihat nih, X. Berarti kan X berarti ke sumbu X. Berapa nilainya? 12. Berarti sekitar di tengah ini kan, 2 ditambah 20 bagi 2, 10. Di sini nih. Ini titik berat di yang ke X-nya. Kemudian kita lihat 3,73 itu di mana sih? Berarti kan di sekitar 2 ditambah 1,73. Sekitar di sini lah. Di sini. Ini titik beratnya gitu. Untuk titik berat ke sumbu Y-nya. Seperti itu. Nah, udah cari nih titik beratnya. Kemudian kita langsung ke inersianya. Kita harus tahu dulu nih rumus dari inersia segi 4. Nih, di sheet yang selanjutnya ini ada rumus. Nah, luas kan tadi udah tahu ya, A sama dengan B kali H atau sisi dikali sisi. Kemudian kita cari inersia penampang X dan inersia penampang di Y-nya. Nah, karena persegi, masing-masing dari sini itu persegi kan, persegi panjang. Berarti kita cari momen inersia di X-nya berarti 1/12 B kali D pangkat 3. Dan inersia di Y-nya dengan rumus 1/12 D kali B pangkat 3. Nah, ini tuh tinggal nah yang ini sama aja nih rumusnya. Ini tuh perbedaan IX dan IY-nya tuh cuman di B dan H doang. Jadi dibalik. Kalau kita cari inersia di X berarti H-nya yang dipangkatkan 3. Berarti kalau yang di Y, B-nya yang dipangkatkan 3. Nih, kalau di Excel tinggal ketik aja 1/12 dikali B-nya berapa? Di sini 2 dikali H-nya 10 pangkat 3. Maka dihasilkan 166,67. Kayak gitu, kan part yang ini. Kemudian lihat part yang kedua, masih persegi panjang. Berarti rumusnya sama. 1/12 B kali H pangkat 3. Berarti B-nya 24, H-nya 2. Masukin, hasilnya 16. Kemudian kita juga lihat bagian yang ketiga di sini. Bagian yang ketiga di sini tuh berarti sama persegi panjang. Rumusnya yang digunakan juga sama. 1/12 B-nya 2 dikali 10 pangkat 3. Hasilnya 166,67. Kemudian kita lihat terhadap sumbu Y-nya. Nah, karena rumusnya tinggal dibalik aja antara H dan B, berarti sama nih rumusnya. 1/12 dikali H-nya di sini kan 10. Dikali B-nya di sini 2. Jadi tinggal dibalik gitu. Kalau tadi eh, apa ini kan B yang dipangkatkan 3. Kalau tadi H yang dipangkatkan 3. Terus yang ini juga sama. 1/12 H dikali B pangkat 3. Yang bagian 3 juga sama. 1/12 H dikali B pangkat 3. Nah, rumus-rumus ini tuh sebenarnya ada eh, gak asal dapet segini gitu. Emang udah ada penurunannya dan ditetapkan hasilnya segini buat momen inersia. Nah, lanjut nih, udah dapet IX, Y-nya. Kemudian kita cari X min X aksennya. Nah, kita lihat nih, ini tuh didapat dari X, jarak pusat bagian di sumbu X, dikurangi 12. 12 tuh yang tadi ini. Yang titik beratnya, titik berat di X. Berarti hasilnya min 11. Kemudian kita lihat juga di part yang keduanya, 12 dikurangi 12 hasilnya 0.
Kemudian kita lihat bagian ketiga juga. 23 dikurangi 12. Hasilnya 11. Nah, buat yang Y juga sama kayak yang X tadi. Berarti kan kalau yang Y, tinggal lihat jarak pusat bagian di sumbu Y-nya, yaitu 7 dikurangi ini 3,73 yang titik berat Y-nya, yang kolom yang ini, Y aksen. Kemudian kita lihat bagian 2 juga sama. 1 dikurangi 3,73. 3,73 itu yang ini. Kemudian kita juga lihat bagian 2, bagian 3 juga sama. 7 dikurangi 3,73. Nah, udah dapet nih. Sampai ke kolom yang ini. Lanjut, kita tinggal kuadratin. Yaitu X min X aksen ini kita kuadratin. Kalau kita di Excel, pencet Shift. Ini hapus dulu, Shift. Tekan 6. Nah, kayak kutip topik gitu. Nah, itu tuh buat kuadrat. Shift angka 6. Nah, udah kayak gitu, tinggal enter. Sama, yang part 2, part 3 juga kayak gitu. Tinggal kuadratin si X min X aksen ini. Kemudian, yang Y juga sama kasusnya. Kita lihat Y min Y aksen ini. Tinggal sama dengan, sama dengan, klik Y min Y aksen, kita kuadratin. Sama buat part 2 juga sama, part 3 juga sama. Nah, udah didapat, kita cari A atau luas penampang dikali dengan X min X aksen kuadrat. Kita lihat. Berarti ini 121 dikali dengan A. Kita lihat luas penampangnya berapa? 20 mm persegi. Kita enter. Berarti hasilnya tuh 2420. Kemudian kita lihat yang bagian kedua, berarti 0 dikali dengan 48. Lanjut ke bagian yang ketiga, berarti 121 dikali 20, karena luas penampangnya 20. Nah, udah didapat hasilnya. Cari juga luas penampang dikali dengan Y min Y aksen yang ini. Nah, berarti sama kan ini kayak yang tadi. Y min Y aksen ini 10,71 dikali dengan si luas penampangnya. Kita lihat. Berarti 20. Lanjut ke sini. Yang ini juga sama. Sorry. Nah, ini juga sama. Yang ini juga sama, tinggal dikali-kaliin. Ini yang Y-nya juga sama, tinggal dikali-kaliin. Nah, udah didapat nih si bagian-bagian yang sebelah sini. Kita lanjut ke kolom yang berikutnya. Nah, ini tuh rumus-rumusnya tuh ditujukan untuk cari momen inersia nanti. Nah, nantinya tuh kan kalian diminta di soal tuh ada momen inersia ini ya, Imax sama Imin. Nah, itu tuh rumus-rumus yang digunakan tuh buat cari Imax Imin ini, gitu. Kalau mau tahu dari mana rumusnya. Kemudian, kita langsung cari nih, ditambah A kali Y di aksen kuadrat. Berarti kan IX-nya kita lihat berapa nih? Nih, kolomnya ini 166,67 ditambah sama A kali Y di aksen kuadrat. Hasilnya 380,88. Yang part 2 sama, ini 357,02 ditambah 16. Yang part 3 juga sama, 214,21 ditambah 166,67. Nah, lanjut ke IY-nya nih. IY-nya juga sama, kasusnya sama kayak si IX tadi. Berarti, kita lihat kolom yang ini, yang R ini nih. Berarti 2420 dikali dengan IY.
yaitu 6,67 I yang part pertama. Hasilnya 2426,67. Kita lihat juga di bagian yang kedua. Berarti 0 dikalikan dengan 2304. Kita lihat juga di part yang ketiga, berarti 2420 dikali dengan 6,67. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Misal, kalau di sininya IX ditambah berarti ditambah A kali Y, bukan X ya. Jadi, berkebalikan gitu. Berarti IY ditambah A kali X min X aksen kuadrat. Nah, udah dapet nih yang IX maupun IY-nya. Kita tinggal jumlahin. Rumusnya tuh sum. Jadi, sum sama dengan sum. Nih, coba sama dengan sum, double klik. Nah, terus kita drag aja. Bisa sampai bawah atau sampai sini doang. Enter. Nah, udah keluar. Berarti hasilnya 1134,79. Kemudian kita juga cari yang si Y-nya ini sama. Rumusnya di sum aja. Hasilnya yaitu 7157,33. Setelah itu, kita juga harus cari si A kali X kali Y. Nih, yang ini. Kembali ke yang awal. Berarti kan A-nya itu luas penampang ya. Luas penampang. Berarti yang part pertama itu luas penampangnya 2 kali 10, 20. Dikali sama dengan jarak pusat bagian di sumbu X-nya 1. Jarak pusat bagian di sumbu Y-nya 7. Hasilnya yaitu 140. Nah, sama juga ke part yang kedua, yaitu 48 dikali 12 dikali 1. Hasilnya 576. Kemudian kita lihat part 3 juga, sama 20 dikali 23 dikali 7. Hasilnya 3220. Nah, kita jumlahin juga sama rumus sum 140 ditambah 576 ditambah 3220 hasilnya 3936. Nah, kita udah dapat nih inti yang harus buat dapat cari IMAX iminnya. IX-nya didapat ini, Y-nya didapat ini, dan AXY-nya didapat ini. Kemudian, kita cari IMAX-nya dengan rumus ini. Nih rumusnya. Kalau kita lihat. Rumusnya yaitu setengah dikali IX ditambah IY ditambah setengah dikali IX min IY kuadrat ditambah A kali X kali Y pangkatkan 0,5 atau di sini tuh kita akarin gitu. Akar tuh kan akar tuh mungkin di sini. Akar tuh kan gini kan, akar. Nah, akar itu sama dengan di sini tuh pangkat 1, di sini tuh 2. Berarti kan kalau kita ke variabel gitu, misal di sini tuh 2, berarti kan 2 dipangkatkan dengan setengah. Setengah itu kan sama dengan 0,5 ya. Nah, kalau di Excel biar mudah, pakainya 0,5. Nih, setengah kan sama dengan 0,5 ya. 0,5 dikali, kita lihat X-nya berapa. Di sini dia dapat 1134,79. Masukin ke sini, ditambah Y-nya 7157,33. Kemudian ditambah 0,5 atau setengah dikali IX-nya yang tadi, ditambah dikurangi Y dikuadratkan. Nah, kalau kuadrat itu berarti kan pangkat ya. Kalau kita di Excel tuh pakai yang kayak topi tadi berarti shift 6. Pangkat 2 ditambah kita lihat AXY-nya yang tadi 3936 ini dikuadratin dikuadratkan lagi pangkat 0,5 karena ini akar. Nah, ini tuh akar di sini diakarkan. Nah, udah dapet. Kemudian kita mungkin ini satuannya salah ya, mm nih harusnya.
juga. Kalau untuk momen inersia itu satuannya pangkat 4. Seperti itu. Nah, itu buat cari IMAX-nya. IMAX-nya. Bedanya sama IMIN, kita lihat nih di tanda yang nih. Ada minus di sini. Kalau yang itu kan tadi awal tuh ditambah ya. Nih yang ini. Ini plus IMAX. Kalau IMIN itu diminuskan. Jadi tinggal copy aja kalau ada soal rumus. Eh, ini di Ctrl C. Ctrl C terus misal di sini nih Ctrl V kayak gitu. Nah, ini tuh fungsi pagar gini tuh biar si angkanya tetap gitu ngarah ke si IX ataupun Y-nya. Seperti itu. Kalau kita pagar tuh misal sama dengan ini caranya itu Gak ada suaranya, Teh. Maaf. cek Aman. aman aman. Ya, ada Teh. Oke, baru tadi kan? Apa dari awal? Dari Dari awal. awal nggak ada. Hah? Dari awal. Dari Dari itu, dari yang nomor 2. Oke, nggak ada dari awal nomor 1 kan? dari yang nomor Enggak. 2. Oke, sip sip. Bilang aja ya kalau suaranya tiba-tiba hilang ini. Nah, mungkin lanjut aja ya ke soal yang kedua. Lanjut aja ya. Aman suaranya ya? Oke. Nah, nomor 2 ini kasusnya sama kayak yang tadi. Cuman, tadi kan kita lihat ya, kalau di yang pertama tuh, mana nih? Nah, ini tuh bangunannya persegi panjang gitu. Kalau kita bagi part tuh, ada 1, 2, 3 itu mah semuanya persegi panjang. Nah, mungkin kalau di sini kita perlu perhatiin bangun apa aja, bangun datar apa aja gitu yang ada di sini tuh. Nah, ini kita lihat ada lingkaran, persegi, dan segitiga yang perlu kita perhatiin bahwa momen inersia dari masing-masing momen inersia dan titik berat dari masing-masing bangun ini berbeda gitu. Kita langsung lanjut aja. Nah, pertama-tama kita sama caranya bagi ke dalam part atau bagian yang bisa dibentuk bangun datar. Nah, kita lihat nih. Ini kan bangun datar ya. Kita bagi ini 1,
ini setengah lingkaran, ini persegi, dan ini segitiga. Berarti ada 3 bangunan, sama kayak yang tadi. Kita tulis part, berarti 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, kita lanjut menentukan lebar dan tinggi dari masing-masing bangun datar. Kita lihat bangun yang pertama yaitu setengah lingkaran. Kita lihat berarti B-nya itu sesuai yang tadi. Ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Oke, kita lihat B. Ini satuannya sentimeter kan? Yang di sini. Kita ubah nih ke milimeter yang di sini. Ataupun bisa juga di Excelnya kalian ubah sentimeter, ini ke milimeter, terserah. Cuman biar mudah gitu, karena di sini udah semua satuannya milimeter, berarti kita ubah semuanya ke milimeter. Berarti 2 sentimeter, kita kaliin 10 buat jadi milimeter. Berarti 2 kali 10, 20 ya. Nah, simpan 20. Kemudian kita lihat tingginya. Tinggi di sini tuh berarti 4 cm. 4 dikali 10, 40. Kemudian kita lihat bagian yang kedua, yang persegi ini, persegi panjang. Kita lihat B-nya itu 5 kali 10, 50. Simpan di sini. Kita lihat yang H-nya. Yang H-nya itu di sini. Yaitu 4 dikali 10, yaitu 40. Simpan di sini. Kemudian kita juga cari yang part ketiga atau persegi. Kita lihat berarti di sini 2 dikali 10, 20. Kemudian 4 dikali 10, yaitu 40. Nah, udah dapat nih lebar dan tinggi dari masing-masing bangunannya, bangun datar. Kemudian, kita cari luas penampangnya. Nah, ini juga perlu diperhatiin karena luas penampangnya beda-beda. Kita juga harus tahu nih, luas dari tengah lingkaran berapa, persegi berapa, dan segitiga berapa. Nah, mungkin kita lihat nih di bagian yang part yang pertama. Kita lihat rumus tengah lingkaran itu, rumus luas lingkaran itu kan VR kuadrat ya. Karena ini setengah lingkaran, kita bagi 2 atau 0,5. Berarti 0,5 dikali 3,14 dikali dengan 20 kuadrat. R-nya itu kan jari-jarinya yaitu 2 cm ya. Berarti 2 cm. Hasilnya 1628. Atau kalau kita lihat bisa juga pakai seperempat pi d kuadrat juga bisa. Mau pakai yang PR kuadrat yang ini juga bisa. Seperti itu. Nah, berarti didapatkan setengah dikali 3,14 dikali dengan 20. Hasilnya 628. Udah dapet nih luas penampang yang satu ini. Kemudian kita cari juga luas penampang yang keduanya. Nah, luas penampang yang kedua tuh, ini persegi. Berarti rumusnya sisi kali sisi atau B dikali dengan H. B-nya yaitu 50 yang tadi dikali dengan 40. Atau kalau di Excel tuh ini 50 dikali dengan 40. Hasilnya 2000. Lanjut, kita cari eh yang ketiga. Yang ketiga ini kan segitiga ya. Segitiga siku. Rumusnya itu, rumus segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nih, setengah dikali B dikali H. Segitiga siku. Kemudian kita masukin rumusnya. Berarti setengah, atau kita bisa, karena perkalian bisa dibolak-balik ya. Jadi 20 kali 40 dikali setengah, atau 0,5. Hasilnya 400. Nah, lanjut kita tinggal sum. Sumkan, jumlahkan kayak tadi. 628 ditambah 2000 ditambah 400
Hasilnya yaitu 3028. Oke, udah dapat nih sigma A-nya atau eh, hasil penjumlahan dari masing-masing penampangnya. Penampang itu ya ini bidang datar ini gitu. Nah, kalau untuk di realnya itu kan biasanya kita lihat di kolom gitu pakai IWF, kanal. Nah, itu tuh kalau kita lihat tabel profil baja, kalian udah tahu belum tabel profil baja? Nah, mungkin kalau yang udah tahu, yang itu tuh di dalamnya tuh ada momen inersia kan, dengan satuan ini milimeter pangkat 4 ini. Nah, di sini juga sama gitu. Cara penentuan momen inersianya tuh seperti ini. Cuman kalau di buku tabel profil baja itu tuh udah hasilnya udah pasti gitu. Tinggal kita lihat contek aja ke bukunya tersebut kalau kita lagi ngitung tentang strukturnya. Nah, lanjut mungkin ya ke kita cari jarak pusat bagian di sumbu X. Nah, ini sama kayak yang pertama, yang soal pertama. Cuman kita lihat nih, di sini apa bangunannya? Setengah lingkaran kan? Nah, setengah lingkaran ini tuh punya rumusnya sendiri gitu untuk menentukan jarak pusat bagian di sumbu X. Kita lihat di sini tuh ada rumus atau kalian bisa cari di internet sebenarnya ini. Kita lihat yang setengah lingkaran. Nih, rumus titik beratnya. Nah, yang ini kita lihat nih terhadap Y. Kalau terhadap Y berarti rumusnya 4R. R-nya itu sama dengan jari-jari dibagi 3 dikali Pi. Pi itu kita bisa ubah 3,14 sekian. Nah, ini untuk ke arah Y. Kalau ke arah X, yaitu sama dengan R. R-nya itu jari-jarinya sendiri. Berarti setengah D. Nah, kita lihat nih. Kalau yang Y, 4/3. Nah, karena si bangunannya ini posisinya kebalik ya antara X sama Y-nya, berarti kita lihat, berarti kalau di X yang ini X, kita pakainya yang 4 dikali dengan B, dibagi dengan 3 kali 3,14 sesuai dengan rumus. Maka didapat 8,49. Lanjut, kita juga cari nih yang Y. Lihat lagi rumus. Nah, yang Y-nya itu berarti yang X yang di sini ya. Berarti setengah dari D atau sama dengan jari-jarinya. Setengah, dia diameternya berapa? 4. Berarti di sini tuh, oh ya di sini berarti 40 ya. Oke, ini udah benar? Udah. Oke, nah di sini 40. Setengah dikali 40 ya, benar. Lanjut, mungkin ke yang nomor 2. Nah, kalau nomor 2 ini tuh eh, sama kayak yang pertama, titik beratnya itu. Berarti kan titik beratnya itu kita cari di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah si perseginya. Kalau ke arah sumbu X berarti rumusnya 2, karena ini titik 0 ngacunya. Nah, ini tuh harusnya di sini nih. Nah, 0 berarti 2, 2 ini. Berarti di sini tuh, sorry, aduh, 20 ditambah 50 ya, bagi 2. Oke. Nah, di sini udah benar ya? Udah benar. Berarti 20 karena milimeter satuannya ditambah 50. 50 ini dibagi 2 karena cari tengah-tengahnya. Hasilnya 45. Nah, kemudian kita cari yang Y-nya juga. Yang Y berarti kan ini cari titik tengah. 4 dibagi 2 atau di sini salah. 40 ke milimeterin dulu bagi 2. Hasilnya 20. Lanjut mungkin ya ke part yang ketiga. Part yang ketiga ini tuh kan segitiga. Nah, segitiga beda lagi nih rumusnya, rumus titik beratnya.
Kita lihat rumus titik berat nih. Nah, rumus titik berat segitiga siku-siku. X, kalau ke X berarti sepertiga B, kalau ke Y sepertiga H. Oke, rumusnya ini titik berat. Jadi ini tuh pembedanya gitu dari yang nomor 1. Berarti kita lihat, kita cari titik berat di sini kan, rumusnya 1/3. Nah kalau kita gambarin tuh ini, ini ke sini, titik berat, jadi sepertiga bagian gitu loh guys. Ini ke sini, ini juga ke sini. Titik beratnya tuh di sini, tuh di tengah ini. Nah, kemudian sepertiga berarti sepertiga dari 20. Nah, jangan lupa ditambahin dengan ini berarti 50, guys. Ini juga 20. Oke. Nah, berarti 76,7. Kemudian, karena titik beratnya sama, rumusnya sepertiga, cuman beda sisinya. Berarti 1/3 dikali dengan yang 40 ini. Berarti hasilnya 13,3. Udah nih dicari lebarnya, tingginya, luas penampangnya, terus jarak pusat bagian di sumbu X, jarak pusat bagian di sumbu Y. Kita cari rumusnya sama kayak yang nomor 1. Di nomor 1 ini tuh. Nih, berarti kan A dikali X. A-nya 628 mm kuadrat dikali 8,493 mm. Berarti hasilnya 5.333,33 mm pangkat 3. Kayak gitu. Yang bawahnya juga sama rumusnya. Tinggal dikalikan A berarti 2000 dikali dengan si X-nya 45. Hasilnya 90.000. Yang bagian 3 juga sama. Berarti 76,67 dikali dengan 400. Kita jumlahkan juga sigma AX-nya. Sum yang part 1 ditambah part 2 ditambah part 3 hasilnya 126.000 untuk sigma AX-nya. Lanjut, kita cari A kali Y. Berarti luas penampang yang di sini dikali dengan jarak pusat bagian di sumbu Y-nya. Berarti 28 kita kalikan dengan 20. Hasilnya 12.560 mm pangkat 3. Nah, kalian juga harus perhatiin nih satuan-satuan yang kayak gininya tuh. Biasanya tuh dosen tuh harus benar gitu. Cantumin satuan tuh. Harus sesuai. Lanjut, kita lihat juga nih di part yang kedua. Berarti luas penampang dikali dengan jarak pusat bagian sumbu Y. Hasilnya 40.000. Kita lihat juga di yang part ketiga, yaitu rumusnya luas penampang dikali jarak pusat bagian di sumbu Y-nya. Hasilnya 5.333,33. Lanjut, kita jumlahkan. Jumlahkan, tinggal di sum part 1 ditambah part 2 ditambah part 3 sama dengan 57.893,33 untuk sigma AY. Udah didapat sigma A untuk luas penampang, sigma AX-nya udah terhadap sumbu X, sigma AY-nya udah terhadap sumbu Y. Kita cari titik beratnya. Untuk di sumbu X berapa, di sumbu Y berapa. Kita lihat di sumbu di sumbu X dulu. Nih, tinggal bagi aja. Berarti yang di sini 126.000
dibagi dengan 3028. Oke, dapat nih 41,61 untuk si X-nya. Kemudian kita cari untuk Y-nya juga sama. Berarti kita lihat yang A kali Y-nya. Sigma AY-nya didapat ini dibagi dengan luas penampangnya, yaitu 3028. Hasilnya 19,12. Berarti kalau kita lihat di sumbu X-nya, 41 tuh 41,61 berarti di sekitar sini ya, 2 ditambah 4. Karena satuannya ini cm, berarti kan ini 20 ditambah 20, sekitar di sini kita ambil untuk titik berat X. Dan untuk titik berat si Y-nya 19,12 berarti sekitar di sini ya. Ini tuh kan 40, berarti kalau 19 di sini. Sekitar di situ untuk titik beratnya. Oke, udah dapet nih. Kita lanjut ke cari momen inersianya. Nah, untuk momen inersia ini, kita lihat untuk bagian tadi. Nih, ada setengah lingkaran, ada persegi, dan segitiga. Bangunan 1, bangun 2, dan bangun 3. Sorry. Nah, kita harus lihat dulu nih. Tahu dulu nih rumus momen inersia. Berarti setengah lingkaran yang tadi ya. Momen inersia dari setengah lingkaran nih. Ini juga ada untuk yang lingkaran penuh, rumusnya 1/4 PR pangkat 4. Untuk setengah lingkaran kita lihat di sini ada perbedaan. Berarti rumusnya 1/8 PR pangkat 4. Untuk IX itu sama dengan si Y-nya, rumusnya ini. Atau kalau kita desimalin itu 0,11 kali R pangkat 4. Nah, di sini juga ada 1/4 lingkaran. Siapa tahu kalian nanti ada soal yang 1/4 lingkaran. Berarti rumusnya gunain yang ini, 1/16 PR pangkat 4. Nah, untuk IX, Y-nya juga, atau kita desimalin berarti 0,055 R pangkat 4. Untuk momen inersia. Kayak gitu. Ini juga ada nih di sini yang lingkaran penuh sama. Lanjut kita ke tadi tuh dicari nih. Eh, berarti kita setengah lingkaran ya. Berarti rumusnya ini kan yang kita gunain tuh yang ini. Yang digunain tuh yang ini. Mana? Yang ini kita gunain. Kita gunain yang itu. Lanjut berarti ini ke ini dulu. Kita nih simpen di sini biar mempermudah. Berarti kan tadi itu untuk bagian yang pertama tuh setengah lingkaran ya. Berarti gunain rumus yang ini. 1/8 dikali shift 8 buat bintang dikali 3,14 dikali B. B-nya itu 20 dipangkatkan dengan 4. Gitu. Dipangkatkan dengan 4. Hasilnya 62.800. Kemudian kita cari juga nih yang Y-nya dulu. Y-nya karena yang si setengah lingkaran itu dia isinya disebut IX-nya sama dengan Y, maka kita juga gunain rumus yang sama dan hasilnya juga pasti sama, yaitu 62.800. Oke, udah nih yang si setengah lingkaran ini kita hmm, udah hitung. Lanjut ke bangunan yang kedua. Bangunan yang kedua itu tadi tuh em, persegi. Oh, kalau persegi udah ingat mungkin ya rumusnya. Gini, rumus segi 4 tuh. Atau mau lihat lagi ke sini juga boleh. Di sini ada rumus IX, yaitu 1/12. B pangkat B kali D pangkat 3. Kalau Y-nya itu 1/12. D dikali B pangkat 3. Kita
lihat di sini. Berarti 1/12 dikali B-nya 50 dikali H-nya yaitu 40 dipangkatkan dengan 3. Hasilnya yaitu 266.666,67 untuk IX-nya. Nah, kalau IY buat si segi 4 ini, kita tinggal balik. Nih, kalau kita lihat nih, ini pangkat yang dipangkatkan 3 tuh kan si B-nya ya. Kita lihat yang IX. Nah, ini tuh yang dipangkatkan 3 tuh si H-nya. Perbedaannya tuh di situ. Berarti kita lihat 1/12 B-nya 50. H-nya 40 dikali B-nya 50 pangkat 3. Hasilnya 416.666,67. Itu untuk hasilnya. Kemudian kita cari, udah dapet nih yang inersia segi 4. Kita lanjut ke bangunan yang ketiga. Di bangunan yang ketiga, sesuai di soal, ini ada segitiga. Kita hitung nih yang segitiga untuk inersianya. Kita lihat rumus dulu. Rumus segitu. Itu untuk hasilnya. Kemudian kita cari, udah dapet nih yang inersia segi 4. Kita lanjut ke bangunan yang ketiga. Di bangunan yang ketiga, sesuai di soal, ini ada segitiga. Kita hitung nih yang segitiga untuk inersianya. Kita lihat rumus dulu. Rumus segitiga buat inersia tuh berarti, oh ini. Ini. Ini kan rumus luasnya ada setengah kali B kali H. Terus untuk rumus inersia IX, yaitu 1/36 B kali D pangkat 3. Nah, kalau Y-nya, ini kurang lebih sama kayak persegi, tinggal dibalik aja, berarti 1/36 dikali D, dikali B pangkat 3. Kita simpan rumusnya ke sini untuk inersia segitiga. Nah, udah nih, dapet rumusnya. Berarti kita tinggal hitung IX-nya. 1/36 dikali B-nya yaitu 20 dikali 40 pangkat 3. Oke, kalau Y-nya berarti kebalikannya. 1/36 dikali 40, H-nya dulu dikali dengan B-nya yang dipangkatkan 3. Hasilnya 8.888,89. Oke, udah dapet nih inersia segitiga, inersia setengah lingkaran, inersia segi 4-nya juga. Nah, kemudian kalau untuk rumus selanjutnya, ini pun sama kayak yang soal nomor 1 ini. Nih, kita mungkin yang ini tuh berarti rumusnya itu X min X aksen. Caranya kan berarti X-nya berapa? Jarak pusat bagiannya 8,49 dikurangi dengan 41,61. Hasilnya min 33,12. Nah, ini tuh berarti ini belum ke copy gitu ya. Ctrl C, sini Ctrl V. Oke. Ini juga sama. Berarti Y-nya 20 dikurangi dengan 19,12 yang titik berat Y yang di sini. Oke. Nah, itu Y aksen atau Y aksen. Hasilnya 0,88. Oke. Lanjut yang ke part 2. Part 2 tuh kita lihat X-nya 45 dikurangi dengan 41,61. Hasilnya 3,39. Ke Y-nya berarti 20 dikurangi 19,12. Hasilnya 0,88. Lanjut ke yang ketiga, yaitu 76,67 dikurangi dengan 41,61. Hasilnya 35,06. Lanjut ke yang
Part 3 bagian Y berarti 13,33 dikurangi dengan 19,12. Hasilnya minus 5,79. Udah nih didapat X min X aksen, Y min Y aksen. Lanjut kita cari X min X aksen kuadrat. Nih, mana? Hasilnya yaitu Oke, ini 0,78, lanjut ke part yang kedua, yaitu 3,39 dipangkatkan 2. Yang ini. Lanjut ke yang Y. Yang Y-nya itu berarti 0,88 dikuadratkan. Hasilnya 0,78. Lanjut ke yang ini, berarti 35,06 dikuadratkan. 1228,86. Kita lihat yang Y juga, berarti minus 5,79 dikuadratkan hasilnya 33,48. Udah didapat nih. Lanjut ke dikalikan si X min X aksen kuadrat ini, kita kali dengan si luas penampang. Yang ini. Sama kayak yang atas ini caranya. Berarti X min X aksen kuadrat ini 1096,87 dikali dengan si A-nya berapa? 628. Berarti hasilnya 688.835,53. Oke, sama yang kedua juga. Berarti tinggal lihat X min X-nya berapa? 11,48. Dikalikan dengan 2000 luas penampangnya. Hasilnya yaitu 22.962,17. Kita lihat juga ke yang ketiga. Yang ketiga ini tuh berarti yang 1228,86 dikali dengan 400. Hasilnya 491.542,38. Oke, lanjut ke A kali Y min Y aksen kuadrat. Berarti pakai yang ini, 0,78 dikali dengan 628. Hasilnya 487,06. Lanjut ke part yang kedua. Kita lihat nih, part yang kedua tuh berarti 2000 dikali dengan 0,78. Oke. Hasilnya 1551,16. Yang ketiga itu 33,48 dikali dengan 400 hasilnya 13.391,11. Lanjut ke kolom berikutnya. Kita cari IX ditambah A kali Y min Y aksen kuadrat. Kita lihat IX-nya berapa sih? IX-nya 62.800. Berarti ditambah dengan si A kali Y. Ingat, kalau di sininya X, berarti di sini A kalinya yang Y, yaitu 487,06. Hasilnya 63.287,06. Oke, lanjut ke part yang kedua. Kita lihat. Berarti IX-nya yang 266.666,67 dikali dengan A kali Y min Y aksen kuadrat. Hasilnya 1551,16. Hasilnya 268.217,82 mm pangkat 4. Kita lihat part yang ketiga. Part yang ketiganya itu berarti IX-nya itu 300. Ini berapa nih? 355.000. 355.000,56
ditambah dengan 13.391,11. Hasilnya 48.946,66. Nah, kita jangan lupa juga kita jumlahkan masing-masing bagian part ini. Tinggal sama dengan sum. Nah, sum ini tuh sama ya hasilnya tuh kayak kalau kalian belum tahu, ini ditambah dengan ini. Tambah semua. Hasilnya sama kan? Kayak gitu. Lanjut ke yang ini. Nah, yang ini tuh berarti kita lihat nih. I-nya ini 62.800 ditambahkan dengan ini 688.835,53. Hasilnya 751.635,53 mm pangkat 4. Kita lihat ya part yang kedua, yaitu 416.666,67 ditambah dengan kali X aksen kuadratnya, yaitu 22.962,17, yaitu hasilnya 439.628. Ya. Oke, lanjut. Tadi tuh sampai yang IX apa Y ya? IX Y ya. Pokoknya sama. Yang Y itu berarti kalau yang part 3 8.888,89 ditambah dengan 491.542,38 mm pangkat 4. Hasilnya 541.431,27. Nah, didapat nih I-nya. I-nya itu penjumlahan dari semua bagian part. Berarti hasilnya ini 169.1695,64. Lanjut ini ke part yang terakhir. Sebelum kita nyari max iminnya, berarti kita cari A kali X kali Y-nya. A-nya berarti 628 dikali 8,493 dikali 20. Hasilnya ini 106.666,6667. Cari juga nih part yang kedua. Berarti A-nya di sini berapa? 2000 dikali jarak pusat bagian di sumbu X-nya berapa? 45 dikali dengan jarak pusat bagian sumbu Y-nya yaitu 20. Hasilnya berapa nih? 1800 sekian. Itu hasilnya. Kemudian kita juga cari nih yang part ketiga. Berarti 400 dikali 76,67 dikali 13,33. Nah, didapat hasil, maka didapatlah penjumlahan dari semua bagiannya. Nah, udah didapat IX, Y, A kali X kali Y-nya. Kita tinggal masukin rumus ke max imin. Nah, rumus ini tuh sama kayak soal yang nomor pertama ini. Berarti di sini lihat rumusnya sama, bisa dilihat sama kalian di sini. Berarti setengah dikali IX-nya di sini tuh berapa nih? 380.451,55 dimasukin, ditambah dengan Y-nya. Y-nya itu berarti di sini 1.691.694. Kemudian kita tambah untuk IMAX di sininya tambah. Oke. Dikali dengan 0,5 dikali 380,51,55 IX ini. Lanjut dikurangi dengan Y dikuadratkan. Ini tuh kuadrat. Ditambah A kali X kalinya ini.
dikuadratkan juga. Terus dipangkatkan 0,5. Sebentar, ini dikuadratkan atau enggak ya? Kita coba em, lihat mungkin ya. PDF-nya takut salah. Hmm, oh iya, mau nanya. Kalau yang buku ini dijelasin sama dosennya? Udah dijelasin? Udah sempet sih teh. Waktu itu sama Oh, Bu Dewi. udah. Sama siapa? Bu Dewi? Ya Bu Dewi. Kalau kelas B. Hmm, Bu Dewi. Iya kelas A juga Bu Dewi. Hmm, oke, oke. Pokoknya berarti kita cari maksimin tuh ini. Oh iya benar. Berarti yang ini tuh dikuadratin lagi ya. Oke. Berarti rumusnya udah benar. Cuma penamaan di sininya aja salah. Ini kita ubah ya guys. Di yang ini. Tuh seharusnya ini kopi ini berarti yang diminuskan. Oke. Hmm, Nah, kayak gini ya. Nah, ini di copy aja. Sip. Buat rumusnya ini udah benar. Jadi si AX-Y-nya ini tuh dikuadratin gitu. Jadi setengah dikali IX ditambah dengan IY ditambah dengan 0,5 atau setengah dikali IX dikurangi IY dikuadratkan ditambah dengan AXY kuadrat dipangkatkan 0,5 atau ini tuh diakarkan gitu. Jadi akar kayak yang tadi jelasin berarti akar setengah gitu, pangkat setengah. Hasilnya nih didapat ini untuk satuannya salah udah ke milimeter. Berarti hasilnya 353.530.362,68. Dan untuk iminnya, nah imin tuh berarti bedanya di sini. Ininya ganti nih, kita ubah ganti jadi minus. Hasilnya yaitu untuk rumusnya sama, ke IX-nya ke ini, Y-nya ke ini, dan AX-nya ke yang ini. Berarti kita tinggal ngubah yang di sininya ada minus. Jadi hasilnya juga bakal berubah. Hasilnya di sini tuh berarti minus 1458215,5 milimeter pangkat 4. Jadi udah selesai mungkin ya penjelasan soal latihan momen inersia fisika bangunan ya. Ada dua soal di sini, soal yang pertama ini, soal yang kedua ini, dan untuk penjelasannya ada di Excel ini. Hasil imaksimennya didapat, kemudian yang nomor 2 juga udah didapat. Itu mungkin penjelasan dari aku cukup sekian. Saya serahkan lagi kepada moderator. Teh Dena. Baik, terima kasih Teh Sakti yang sudah menjelaskan materi tentang fisika bangunan. Nah, sekarang dari teman-teman 24 ada yang mau ditanyakan tentang materi yang tadi sudah dijelaskan. Silahkan acungkan tangannya aja. Yang ingin bertanya langsung di raise hand aja ya. Atau langsung on mute. Boleh dari Kailan.
Teh mau nanya, buat yang nyari X sama Y-nya kan masih bingung gitu teh. Jadi gimana teh? Boleh dijelasin pelan-pelan gitu teh. Oke, gimana? Jadi Cari. cari nilai X sama Y-nya gitu. Jadi buat Oke. kalau X tuh eh, sejajar sama X berarti jarak ke X-nya itu berapa gitu atau gimana? Soalnya masih bingung di situnya. Nah, buat kesananya mah ya kalau udah nyari X sama Y-nya udah paham. Ya. Oke, mungkin X yang ini. Ya itu teh. Oke, aku bakal jelasin lagi mungkin ya. Wait, eh, yang ini pelan-pelan saja. Cari yang si X ini, intinya kita tuh harus lihat ke si sumbunya. Ini kan misal di sini tuh ini lurus ya, misal. Ini X. Nih. Nah, ketika kita, tadi kan kita punya bangun datar tuh, ini satu, ini dua, ini tiga ya. Oke. eh Ketika udah cari nih luas penampang, lanjut kita cari si jarak pusat bagian di sumbu X. Nah, ini tuh kan pusat bagian ya. Maksudnya tuh cari X-nya ini tuh dari mana sih? Dari kita tuh intinya cari eh, fokusnya tuh jangan di kotak ini aja gitu. Misal nih, ini cari X dulu ya. Berarti kita perhatiin nih sumbu X. Sumbu X ke sini kan? Sini. Nah, berarti kita juga lihat bangunan ini tuh cari titik tengahnya. Titik tengah dari eh, ini berapa? Lebarnya berarti kan ini dua ya. Lebar dari sini ke sini dua. Nah, kita Ya, cari titik tengahnya nih ke sumbu X-in. Berarti kan kekurangan pengadaan. di sini tuh kan kalau kita ada sumbunya tuh ini nol, ini satu, dan ini tuh dua ya. Nih, oke. Nah, kita cari titik tengahnya. Berarti titik tengah sumbu X bangunan pertama itu ngacunya gini nih, guys. Ngacunya tuh kayak setengah dari ini. Set ke titik nol. Nol sumbu X ini. Berarti kan satu. Nah, udah dapatlah angka satu ini. Kemudian kita cari nih yang buat si eh, sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y. Kita lihat nih di bangunan ini fokus. Boleh fokus pertama tuh ke bangunan ini dulu. Tapi jangan lupa kita juga harus ke titik nol ini acuannya. Titik nol sumbu XY. Nah, berarti kan kalau kita ambil tengah-tengah dari sini tuh 5 kan ya. Nah, kira-kira tengah-tengahnya tuh di sini. Ke sumbu Y. Jadi tarik ke sumbu Y. Nah, berarti kan di sini tuh ada nol ya. Berarti nol, satu, dua. Bentar, guys. Temas nomor. Oke, maaf ya. Nah, tadi tuh cari yang sumbu Y. Berarti kan ini 10 nih nilainya dari sini ke sini. 10. Dibagi dua berarti hasilnya berapa? 5 ya. Nah, dapat nih di sini tuh berarti titiknya 5. 5. Di sini 4, 3, 2, 1, dan 0 gitu. Berarti kan kita tuh harus
cari ke sumbu ini ya. Berarti harus dijumlahin juga dengan angka 2 ini. Berarti 2 ditambah 5 berarti 7 gitu. Seperti itu. Jadi ini tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Di sini tuh angkanya 7. Biar gak pusing mungkin ya. Di sini tuh kan, di sini 10. Berarti titik ujungnya itu 10 tambah 2 kan? 12. Gini kan? 10 tambah 2. Berarti kan 12. Nah, kita tuh mau cari di titik tengah yang si ini. Berarti kan kita cari dulu nih titik tengah yang di titik ini. Di bangun datar ini. Berarti kan 10 bagi 2 nih, kayak di rumus ini. 5 kan, titiknya di sini. Jangan lupa, kalau kita mau ke si sumbu nolin, berarti harus ditambah dengan 2. Jadi 5 ditambah 2 gitu. Atau 2 ditambah 10 dibagi 2. Kayak gitu. Hasilnya 7. Gimana nih? Ada yang perlu dijelasin lagi gak? Oh gitu teh ya. Teh. Tulisan kayak gitu San. Gimana nih? Udah paham belum? Atau mau dijelasin lagi? Mungkin satu kali lagi. Berarti Bangunin. kalau beda bidang itu beda rumusnya juga ya teh kalau segitiga lingkaran. Kalau beda bidang, ya betul. Nih, misalkan kalau tadi mah ini persegi ya, gampang. Kalau kita lihat, nah ini tuh kita, sorry, pengen ikut. Nah, kita tuh harus tahu rumusnya. Rumusnya tuh yang ini nih, X. Ini. Nah, itu tuh didapatnya, ini titik berat ini. Ini kalau buat lingkaran yang pakainya yang ini, yang tadi 4 dikali R, dibagi 3 pi untuk setengah lingkaran. Untuk ke sesumbu Y-nya. Jadi kalian tuh harus perhatiin juga letaknya tuh dia, kan kalau ini letaknya gini, kalau ini letaknya gini, diputar gitu, dirotasi. Ada rotasi. Kayak gitu. Berarti rumusnya juga yang dimasukin ke sini tuh beda. 4 dikali 20 itu sisinya, dibagi 3 dikali 3,14. Sesuai yang rumus ini. Jari-jarinya kan di sini 2 ya, 20 karena milimeter. Gitu. Kita juga lihat kalau terhadap si sumbu Y atau di sini sumbu X, berarti setengah D. Diameternya di sini tuh berapa? 4 dikali setengah. Berarti 2 atau 20 karena milimeter. Kayak gitu. Nah, kalau yang persegi, karena persegi gampang gitu menentukan titik berat. Jadi titik berat tuh yang di tengah-tengah dia, guys. Intinya. Karena kan kalau kita nentuin yang persegi itu gampang. Kalau kalau sorry. Kalau persegi tuh gampang gitu cara nentuinnya. Cari titik berat ya udah gitu tinggal bagi 2 bagian gini. Gini kan. Kayak gitu. Cari tengah-tengahnya berapa? Berarti tengah-tengah 5 tuh 2,5. Itu tuh udah titik beratnya dia. Tengah-tengah dari 4 berapa? 2. Nah, kalau setengah lingkaran, kalau terhadap si sumbu yang kita lihat yang ini mah tinggal bener kan? Setengah. Setengahnya dari 40 ini kan titik beratnya di sini. Nah, kan kalau ke sini bingung ya, tengah-tengah dari si bangunan, nih, tengah-tengah titik berat tuh titik tengah gitu. Nah, bingung kan mau dibagi duanya sebelah sini kah? Sebelah sini kah? Gitu kan nggak tahu titiknya di mana. Nah, caranya tuh berarti pakai rumus yang tadi kalau buat si setengah lingkaran. Pakainya yang ini. Jadi kita tuh tahu kalau terhadap si sumbu Y ini tuh di sini, kalau si sumbu Y berarti letaknya di berapa? 8,8 tuh berarti di sini kan. Ini kan 20 ya. Titik berat gitu. Titik beratnya di sini. Buat nyari titik ini gitu terhadap sumbu X berapa, terhadap sumbu Y berapa.
Jadi beda rumus antara persegi, setengah lingkaran, segitiga ataupun bangunan yang lainnya. Axiom juga beda lagi gitu. Bisa kalian cari di internet juga ada atau di buku-buku juga. Gimana nih? Gimana nih? Mantap deh. Aman nggak? Oke. Oke, boleh ya kalau ada yang mau tanyain lagi. Gimana kalian kejawab tanyanya? Jawab banget. Makasih. Iya. Yang lain mungkin atau yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Yang lain? Apakah sudah cukup Tante paham? bingung katanya Isan. Boleh. Nanya tuh, San kan mau bingung teh tanya aku. Udah aman. Aman, Alhamdulillah. Yang lain gimana? Aman teh. Teh, kalau misalnya soal ini keluar, kan nanti mah saya teh ditulis, berarti harus digituin teh, dibikin tabel biar lebih gampang. Iya sih. Kalau nggak dibikin tabel pun, kalian bisa tulis rumus-rumusnya aja gitu. Kayak teks biasa aja. Cuman kalau lebih rapi sih pakai tabel gitu. Biar mudah ke kaliannya juga gitu. Sama pakai kalkulator saintifik biar gampang. Tapi nguras banyak waktu juga tapi. Iya sih. Cuman ya kalau kalian udah kayak paham konsep, terus udah ngerti gitu lah konsepnya tuh kayak gitu-gitu. Gampang kan? Terus kalau UAS kalian buat cheating sheet gak open book gitu? Ya ada boleh bawa cheat sheet-nya sama kalkulator. Oke, mantap. Bisa lah. Amin. Amin, amin. Bisa, bisa. Dari yang lain cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Kalau Dari saya mah cukup deh. kalau dirasa cukup, mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi ya buat teman-teman yang bisa on cam, enggak on cam dulu. Iya iya yang lain on cam. Background dulu. Ayo on cam. Ayo guys. Hmm, Jangan lupa presensinya ya. Isi sama survei kepuasannya. bentar ya. Jadi yang lain masih ditungguin buat on cam, masih mau siap-siap dulu. Mau dikerudung dulu. Teman-teman jangan lupa nanti diisi presensi dan juga survei kepuasan yang udah dikirim sama aku linknya ya. Nanti dikirim lagi di official account WA-nya. Mungkin ada yang mau on cam lagi nggak? Boleh, Sang. Rima, Wafa, Nabila, Desita, apa lagi? Sanita. Oke, langsung aja ya. Di slide pertama, senyum dulu. Satu, dua, tiga. Tahan di slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, sekian mungkin dari ruang akademik. Terima kasih kepada pemateri, Teh Septi, dan juga teman-teman dari 24. Semoga nanti UASnya lancar dan ruang akademik ini bisa membantu teman-teman.
Jangan Amin. lupa berdoa dulu sebelum UAS ya teman-teman. Amin. Semangat guys, semoga lancar, Amin, dimudahkan. amin. Makasih teh, masih banyak. Makasih Siap. teh. Kita Kasih, Ted. Makasih Terima teh. kasih. Sama-sama, dadah. Assalamualaikum. Semoga paham ya. Oh iya, Amin. kalau Ya, belum Teh. paham boleh chat aja ya. Siap teh. Baik, Iya. sekian dari Ruang Akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya, Teh. Teh. Sama. Sama. Ini keluar. Ya, aku. Assalamualaikum.